Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Suci Syahda, ingin mempresentasikan Forum 7 Analisis Media Sosial. Konten media sosial dalam marketing. Salah satu aspek yang berkembang dari marketing atau pemasaran di era media sosial ini adalah iklan atau advertising. Iklan menurut The American Marketing Association diartikan sebagai pengumuman atau pesan yang persuasif dalam suatu waktu atau ruang yang menggunakan media massa oleh institusi bisnis, organisasi non-profit, pemerintah, maupun individu dengan maksud menginformasikan dan atau membujuk khalayak terhadap barang, jasa, organisasi atau ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi. Banyak riset yang menyebutkan bahwa media sosial dianggap sebagai sarana untuk pengguna berbagi pikiran, pengalaman, bahkan pandangan terhadap sebuah peristiwa. Karena itu, tidak mengherankan apabila pengguna media sosial adalah juga konsumen yang bisa mempromosikan sebuah produk atau dalam istilah TUTEN sebagai CGM atau Consumer Generated Media. Terkait dengan evolusi konsumen dari sekedar mengkonsumsi menjadi bagian dari periklanan, praktik CGM terbagi atas beberapa tipe seperti 1. Consumer Generated Multimedia atau CGM2, yakni tipe konsumen yang mengunggah pengalaman dan pendapat mereka tentang sebuah produk atau jasa dalam berbagai bentuk media. Yang kedua, Consumer Solicited Media atau CSM merupakan tipe konsumen yang diundang untuk berkontribusi terhadap sebuah konten terkait produk atau jasa. Yang ketiga ada Incentivized Consumer Generated Media atau ICGM. Tipe ini menunjukkan konsumen media sosial yang diberikan insentif, dibayar, atau diberikan produk dari perusahaan. Yang keempat ada Consumer Fortified Media atau CFM, merupakan tipe konsumen yang menyebarkan atau mendiskusikan sebuah konten. Yang kelima ada Composite Consumer Generated Media atau ECGM, adalah tipe terakhir ini menjelaskan bagaimana konsumer dibayar untuk tulisan atau publikasi mereka di media sosial oleh perusahaan. Tabel perbandingan marketing tradisional dan marketing di media sosial. Pada marketing tradisional, sebagai konsumen dan target pemasaran. Pada marketing di media sosial, sebagai konsumen sekaligus berperan dalam menyebarkan ke khalayak lain atau friendvertising. Pada marketing tradisional, jumlahnya terbatas terkait demografi pembaca media. Pada marketing di media sosial, jumlah yang cenderung tidak terbatas. Pada marketing tradisional, memerlukan biaya untuk membuat iklan atau membayar durasi. Pada marketing di media sosial, biaya bisa diminimalkan, bahkan di beberapa kasus biaya tidak diperlukan. Pada marketing tradisional, media tergantung jenis iklan, apakah audio, visual, atau audio visual. Pada marketing di media sosial tidak terbatas. Pada marketing tradisional terbatas. Pada marketing di media sosial tidak terbatas. Pada marketing tradisional, media tergantung jenis iklan, apakah audio, visual, atau audio visual. Pada marketing di media sosial, media sangat beragam dan jenis iklan bisa muncul secara bersamaan. Pada marketing tradisional, terbatas dan disesuaikan dengan masa tayang iklan tersebut di media massa. Pada marketing di media sosial, tidak terbatas. Iklan bisa diakses kapan dan di mana saja karena sudah menjadi dan tersimpan di database. Selanjutnya, jenis-jenis media cyber. Yang pertama ada situs atau website. Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman-halaman web lainnya. Yang kedua ada email. Email atau surat elektronik ini merupakan bentuk media cyber yang paling populer setelah situs. Yang ketiga ada mail list atau forum. Fasilitas mail list atau disebut juga dengan istilah
MyList merupakan salah satu jenis media cyber yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang keempat, ada blog. Blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Yang kelima, ada wiki. Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun cerita sesuai dengan sebuah kata kunci. Wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Yang keenam, ada aplikasi pesan atau messenger. Teknologi telepon genggam sebagai sebuah telepon genggam kini telah dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan warga bisa terkoneksi dengan internet atau smartphone. Yang ketujuh, ada internet atau broadcasting. Internet tidak hanya menampilkan liputan berupa teks atau lampiran file video dan audio semata. Media internet telah tumbuh menjadi media yang mampu menyiarkan secara langsung siaran televisi maupun audio. Yang kedelapan, ada peer-to-peer. Peer-to-peer seperti halnya cara kerja SMS, peer-to-peer merupakan media untuk berkomunikasi antar pengguna di internet seperti untuk percakapan atau berbagi file. The RSS, Content Syndication Format, atau dikenal dengan sebutan RSS atau sindikasi konten, sebagai revolusi dalam perangkat lunak di internet. Selanjutnya ada MUDs atau MUDs. Secara terminologi, MUDs diartikan sebagai sebuah program komputer yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh beragam user dalam satu waktu secara bersamaan. Situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial atau sering disebut dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, Skype, dan seterusnya merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.